اللهم شفنا وعلمنا خصوصا إلى مخالفنا الشيخ الإمام سلام الدين السعودي والشيخ الإمام سلام الدين الرحماني ثم إلى أرواح وكاجي محمد شافي هدامي وكاجي مهاجرين بن أمثال الداري وكاجي سبيل رشاد نسمالي وكاجي سيف الدين بن أمسير وكاجي حسن بصري بن أجي أبو بكر ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بالنيات الفتوح والمنوح والرسوح والصلاح والجسد والروح والتوبة النسوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى أمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Kita buka surah Al-Qiyamah pada ayat yang ke-23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadunnu an yuf'ala biha faqirah. Sadaqallahu maulanal azim. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, adalah penuh dengan kebahagiaan. Wujuhu yawma idzin, wajah-wajah pada hari itu, ai fi yaumil qiyamati, artinya pada hari kiamat nanti, nadhirah, adalah penuh dengan kebahagiaan. Hasanatun mudiatun, baik dan bercahaya.
ila rabbiha nadhiratun, dia memandang kepada Tuhannya. Ai yarawnallaha subhanahu wa ta'ala fil akhirati, artinya mereka akan memandang Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang keadaan wajah-wajah manusia ketika bangkit pada hari kiamat nanti. Wujuhu yawma idim musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Wajah-wajah pada hari kiamat nanti akan terbagi menjadi dua macam. Ada wujuhu yawma idzin musfirah. Yang pertama, wajah-wajah yang tersenyum bahagia, karena mereka sudah dapat dipastikan mendapatkan kebahagiaan di sisi Tuhannya, yaitu keberkahan, keridhaan, dan surganya. Lalu yang kedua, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ada juga wajah-wajah yang masam, yang muram, yang sedih, yang ketakutan, karena mereka sudah menyadari tempatnya adalah kemurkaan dan nerakanya Allah. Wa wujuhu yawma idzin basirah, dan wajah-wajah pada hari itu dalam keadaan muram. Basirah, muram. Kali'atun syadidatul ubusi, kalihatun, diliputi rasa duka dan takut. Syadidatul ubusi, yang sangat muram. Tadunnu tuqinu an yub'ala biha faqirah, mereka meyakini bahwa akan diperlakukan dengan sebabnya sebuah malapetaka. Dahiyatun azimatun, malapetaka yang besar. Taksiru faqarad dhahri, yang akan menghancurkan tulang-tulang punggungnya. Dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad hadits yang bersambung kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaddarallahu al-maqadira, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan berbagai macam ketetapan qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfa sanatin, dengan jarak 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum ada segala sesuatu, Allah telah menetapkan segala sesuatu. Nanti bakalan adanya alam semesta ini,
adanya langit, adanya bumi, adanya sorga, adanya neraka, dan siapa saja yang bakal masuk ke dalam sorga, siapa saja yang bakalan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ketetapan itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Kalla idza balagatit taraqi, ingatlah apabila nyawa itu telah sampai di kerongkongan. Kalla bimakna ala, kalla bimakna ala, maknanya adalah ala, ingatlah, ketahuilah. Idza balagatin nafsu, apabila nyawa itu telah sampai at-taraqi, ke kerongkongan. Idhomal halqi, tenggorokan, tulang-tulang yang ada di tenggorokan. Ingatlah ketika nyawa itu telah sampai di tenggorokan, yang disebut dengan proses naza', ruh keluar dari jasad. Dikatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang manusia selama napasnya itu belum di tenggorokan. Bahkan dalam hadis yang bersambung kepada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi, idza aradallahu bi abdin khairan ista'malah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang manusia itu mendapatkan kebaikan, wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka ista'malah, Allah akan memperkerjakan hamba itu. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa artinya orang-orang yang dipekerjakan oleh Allah? Qala, maka Nabi bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salihin qoblal maut. Allah akan memberikan kepadanya kemudahan dalam menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah sebelum menjelang kematiannya. Itulah tanda orang yang dikehendaki oleh Allah akan wafat dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan kebahagiaan dunia, mendapatkan kebahagiaan akhirat. Setahun sebelumnya ada tanda-tanda kebaikan. Setahun sebelum kematiannya dimudahkan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, sehingga ketika dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wa qila man ra, dan dikatakan man ra, siapa yang akan menyembuhkannya. Wa qila qala man haulahu, dan dikatakan, artinya qala man haulahu, berkatalah orang yang ada di sekitarnya. Man ra, siapakah yang dapat menyembuhkannya. Yarqihi liyusfa, yang dapat meruqyahnya agar ia dapat disembuhkan. Wa dhanna annahul firaq,
dan mereka telah meyakini bahwasannya ini adalah waktu perpisahan. Wa dhanna, dan mereka meyakini, aiqana, mereka meyakini. Kata dhanna aiqana artinya mereka sudah meyakini. Man balagat nafsuhu dalika, yaitu orang yang nyawanya telah sampai di tenggorokan. Annahul firaq, bahwasannya inilah waktu perpisahan. Firaqud dunia artinya waktu berpisah dengan kehidupan dunia. Ada di zaman Sayyiduna Sulaiman alaihissalam. Di zaman itu malaikat Israel apabila ingin mencabut nyawa manusia itu memperlihatkan bentuk tubuhnya kepada manusia tersebut. Di zaman itu. Nah, di zaman Nabi kita, malaikat Israel tidak boleh menampakkan dirinya. Kalau di zaman dahulu, Israel itu sering menampakkan dirinya kepada manusia. Maka ketika Nabi Sulaiman berbicara dengan sahabat dekatnya, masih pemuda, dengan sahabat dekatnya, masih pemuda, dilihatin. Akhirnya tuh malaikat Israel pergi. Ini pemuda yang dilihatin ketakutan. Ya Nabi Allah, aku begitu takut melihat pandangan orang tersebut. Aku begitu takut melihat pandangan orang tersebut. Pindahkan aku ke matahari. Pindahkan aku ke matahari agar aku selamat dari kejaran orang tersebut. Akhirnya seketika itu pula dipindahkan oleh Nabi Sulaiman ke matahari. Terus datang malaikat Israel bertanya, wahai Nabi Allah, di mana pemuda yang tadi duduk di sampingmu? Memang ada apa? Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya di matahari. Sedangkan aku lihat dia ada di sisimu, sehingga aku bingung. Allah perintahkan aku untuk mencabutnya di matahari, sedangkan dia sedang duduk asik di sampingmu. Makanya aku takut. Sedangkan dia sedang duduk asik di sampingmu. Makanya aku takut salah. Kata Nabi Sulaiman, ketetapan Allah pasti akan terjadi. Ketika engkau pulang, maka orang ini meminta untuk dipindahkan ke matahari, dan hari ini dia sudah berada di matahari. Maka begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal pun tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan. Wal tafatis saqu bisaq, dan apabila telah merapat betis yang satu dengan betis yang lain. Apa artinya? Ai ihda saqaihi bil ukhra indal mauti. Artinya merapat salah satu di antara dua betisnya kepada betis yang lain ketika kematian. Betis dengan betis disatukan. Kalau orang itu telah meninggal dunia, diikat dengan ikatan tali pocongnya, diaduin, udah rapet, udah nggak bisa kemana-mana. Padahal matanya masih komplit, semua anggota tubuhnya masih komplit, tapi tidak bergerak karena sudah tidak ada nyawanya. Au iltafat syiddatu firaqid dunya bi syiddati iqbalil akhirati.
Atau ingatlah ketika telah melekat sangat beratnya berpisah dengan dunia, dengan sebab sangat beratnya menghadap kepada akhirat. Ingatlah ketika manusia itu akan merasakan betapa berat berpisah dengan dunia, dan betapa berat ketika akan menghadap ke akhirat. Maka keadaan orang mukmin keluar dari dunia ini percis, kata Nabi, seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya, dari tempat yang gelap dan sempit menuju kepada tempat yang lebih luas dan lebih panjang waktunya. Tetapi pertama kali dia keluar dalam keadaan menangis. Setelah dia merasakan kenyamanan, betapa luasnya kehidupan dunia, maka ia tersenyum bahagia. Maka begitulah takut terhadap berpisah dengan kehidupan dunia. Tapi setelah dia merasakan nikmat kubur, dia merasakan kebahagiaan di akhirat, maka dia akan tersenyum bahagia. Dia akan tersenyum bahagia mendapatkan semua itu dengan sebab kebaikan, kesolehan yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Ila rabbika yawma idinil masaq. Kepada Tuhanmu pada hari itu akan digiring. Ai as-sauq, artinya pada hari itu seluruh umat manusia akan digiring menuju kepada Tuhannya. Dia akan digiring menuju kepada Tuhannya. Wa hada yadullu alal ida al-makna, artinya ida balagot an-nafsu al-hulquma, apabila nyawa itu telah sampai di tenggorokan, tusaku ila hukmi rabbiha, maka dia akan dibawa, akan digiring kepada keputusan hukum Tuhannya. Apakah dia wafatnya husnul khotimah ataukah dia wafatnya su'ul khotimah? Yamutul khotimah. Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi wa yuhsyarul mar'u ala ma mata 'alaihi. Keadaan wafatnya seseorang itu apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu ditandai, dikuatkan dengan keadaan hidup yang dia jalani. Dan keadaan manusia nanti di akhirat itu dikuatkan dan ditandai dengan bagaimana keadaan wafatnya, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini manusia nih wafatnya husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu ditentukan dari dan bagaimana kehidupan yang dia jalani saat ini. Lalu bagaimana keadaan manusia nanti di akhirat, apakah surganya ataukah nerakanya, min ahlil khair atau min ahli syar, maka itu ditentukan dari dan bagaimana keadaan matinya, apakah dia mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Fala saddaqa wala shalla, maka tiada mereka membenarkan dan tiada mereka mengerjakan sholat. Fala saddaqal insanu, maka tiada manusia itu membenarkan, artinya tiada mengimani tentang hari akhirat, hari kiamat. Wala sholla, dan tiada manusia itu mengerjakan sholat. Ai lam yusaddiq wa lam yusolli, artinya tiada ia beriman. Diceritakan tentang akhirat,
bagaimana alam kubur, bagaimana sirat, bagaimana mahsyar, bagaimana mizan. Walam yusaddiq, mereka tidak mempercayainya. Walam yusaddiq, mereka tidak mengimaninya. Walam yusolli, dan mereka pun tiada mengerjakan sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, justru manusia itu mendustakan dan berpaling. Walakin kadzdzaba bil Qur'ani, justru manusia itu mendustakan Al-Qur'an. Wa tawalla 'anil imani, dan berpaling dari keimanan. Di akhirat ada orang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia membawa pahala yang begitu banyak, satu persatu pahalanya diambilin orang. Sholatnya diambil, puasanya diambil, sedekahnya diambil, bahkan haji dan umrahnya diambilin orang. Bingung nih orang. Ya Allah, kenapa dia ngambilin pahala saya? Kenapa dia ngambilin ibadah saya? Kata Allah, itulah orang-orang yang dahulu engkau berbuat zalim kepadanya, yang pernah engkau menggibahnya, yang pernah engkau membuka aibnya, yang engkau menjelek-jelekannya, dan kezaliman-kezaliman lainnya. Ini orang karena udah merasa habis pahala ibadahnya, di dalam dirinya berkata, neraka udah saya, neraka udah ini, neraka udah saya, udah pasrah dia. Maka tiba-tiba ketika dia pasrah dalam keadaan seperti itu, maka dia melihat banyak sekali pahala segede-gede gunung, banyak sekali ibadah yang berlimpah. Dia bingung, ya Allah, ini punya siapa ya? Kata Allah, ya itu punya kamu. Aku tidak pernah melakukan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, niyatukal lati kunta tanwi bihal khaira katabtuha laka indi sab'ina di'fan. Itu adalah niat-niat baikmu dalam kehidupan dunia yang engkau belum sempat melakukannya dan terhalang dengan sebab adanya udzur, maka aku mencatatnya limpahan pahala dan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Sehingga al-mu'minu bainal hasanatain, orang mukmin itu harus mampu mengapit dirinya di antara dua kebaikan, yaitu kebaikan yang baru selesai dia kerjakan dan kebaikan yang akan dia kerjakan. Seumpama kita kan baru selesai melaksanakan ibadah kurban, niat lagi, ya Allah, saya akan berkurban lagi tahun depan. Karena yang namanya kurban itu adalah sunnah ain. Apa itu sunnah ain? Bukan hanya kewajiban sekali seumur hidup. Ada kemampuan tahun ini kurban, tahun depan ada kemampuan lagi kurban, tahun depannya lagi ada kemampuan kurban, begitu seterusnya. Jadi menjadikan dirinya itu berada diapit oleh dua kebaikan. Kebaikan yang baru selesai dia kerjakan dan kebaikan yang akan dia kerjakan. Kalau memang benar-benar dia mampu menempatkan itu, kalau dia wafat sebelum tersebut, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dia niat nih, ya Allah, saya mau korban lagi tahun depan. Belum sampai umurnya tahun depan udah keburu meninggal. Berarti dia sudah meniatkan kebaikan. Itulah tanda orang yang akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita selesai sholat Jumat, niat lagi mau ngerjain sholat Jumat. Kita selesai sholat Idul Adha, niat lagi untuk mengerjakan sholat Idul Adha di tahun yang akan datang. Itu resep di antara orang yang akan wafat dalam keadaan husnul khatimah.
Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dhahaba ay raja'a, kemudian dia kembali kepada keluarganya, yatamatta, yatabakhtaru, dalam keadaan sombong. Bimisyatihi i'jaban, ketika berjalannya penuh dengan sifat ujub. Aula laka fa aula, celakalah kamu, maka sungguh celakalah kamu. Tumma aula laka fa aula, kemudian sekali lagi celakalah kamu dan celakalah kamu. Aula laka fihi iltifatun anil ghaibati, di dalam ayat itu ada perubahan dari bentuk ghaibah huwa kepada laka. Wal kalimatu ismu fi'lin, dan kalimat itu aula adalah isim fi'il. Walamu litabini, dan lamnya pada lafaz laka adalah untuk menjelaskan. Ai waliyaka ma takrahu, artinya Allah akan memalingkanmu dari segala sesuatu yang engkau tidak menyukainya. Fa'aula ai bahwa aula bika min ghairika, artinya maka Allah lah yang paling menjagamu dari selainnya. Summa aula laka fa aula, kemudian sekali lagi celakalah kamu, maka celakalah kamu. Buat siapa? Yaitu fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla tsumma dhahaba ila rabbih yatamatta. Untuk orang yang tidak mempercayai, tiada mengimani kepada kehidupan akhirat, tiada ia mau mengerjakan sholat, dia mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan, dan dia selalu memiliki sifat kesombongan. Itulah orang-orang yang celaka. Aula laka fa aula, tsumma aula laka fa aula, celakalah kamu, celakalah kamu. Untuk orang yang disifatkan seperti tadi. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Ayah sabu yadunnu, apakah manusia itu mengira an yutraka sudah, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Hamalan artinya dibiarkan begitu aja. La yukallafu bisyara'i, yang tidak dibebankan dengan hukum-hukum syariat. Ai la yahsabu dzalika, artinya la yahsab dzalika, janganlah ia berkeyakinan seperti itu. Alam yaku nutfatam min mani yumna, bukankah dahulu manusia itu berbentuk setetes dari air mani yang ditumpahkan? Disebut dengan mani li'annahu yumna, karena dia keluarnya dengan cara ditumpahkan. Bil ya'i watta'i, dengan dibaca yumna, dengan dibaca tumna. Tusabbu birrahimi, artinya dituangkan mani itu ke dalam rahim. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa, kemudian adalah berbentuk menjadi segumpal darah.
Fakhalaqa fasawwa, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakan. Tsumma kanal maniyyu, lalu adalah air mani itu alaqatan, berubah menjadi segumpal darah. Fa khalaqallahu minhal insana, lalu Allah menciptakan dari setetes air mani itu berbentuk tubuh manusia. Fasawwa, lalu menyempurnakannya. Ai adalah a'dha'ahu, artinya Allah menyeimbangkan anggota tubuhnya. Ada badan, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, lalu Allah menjadikan darinya dua jenis, laki-laki dan perempuan. Faja'ala minhu minal mani, maka Allah menjadikan darinya, artinya Allah menjadikan dari mani itu alladzi sara alaqatan, yang telah menjadi segumpal darah, aikit atadamin. Alaqah artinya kit atadamin, segumpal darah. Tsumma mudghatan aikit atalahmin, lalu berubah menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Kit atalahmin, segumpal daging. Az-zawjaini nau'aini dzakara wal untha, lalu Allah menjadikan darinya dua jenis makhluk, an-nau'aini, yang berbeda, ad-dzakara wal untha, yaitu laki-laki dan perempuan. Yajtami'ani taratan, yang berkumpul terkadang satu kali, wayan faridu kullun minhuma anil akhari taratan, dan terkadang terpisah setiap dari keduanya dari yang lain. Ada yang terkadang kembar laki, ada yang terkadang kembar perempuan, ada yang terkadang laki dan perempuan. Itu padahal semuanya berasal dari air mani yang sama. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bukankah hal itu yang maha mampu atas menghidupkan yang telah mati. Alaysa dzalika, bukankah hal itu, al-fa'alu lihadihil asya'i, zat yang melakukan segala sesuatu itu, biqadirin ala an yuhyiyal mauta, lebih maha mampu untuk menghidupkan yang telah mati. Faqala sallallahu alaihi wasallam bala, maka Nabi mengucapkan bala, iya betul. Bukankah yang mampu melakukan semua itu lebih mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati? Kata Nabi, iya betul, kami bersaksi. Sehingga menjadi sunnah ketika orang itu, baik imam ataupun makmum, membaca Sabbihisma rabbikal a'la, itu di akhirnya bukan sabis tapi watini wa zaituni alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, itu sunnah kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Lalu ketika imam membaca surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka makmum sunnah untuk membaca alhamdulillah. Atau ketika membaca surah Al-Mursalat,
Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Kita baca amanna billah. Atau ketika imam itu membaca la uqsimu biyaumil qiyamah alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu baik imam ataupun makmum. Dia baca surah Al-Qiyamah tadi nih. Surah Al-Qiyamah akhirnya adalah alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah zat yang mampu melakukan semua itu lebih mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Maka kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, kami termasuk orang-orang yang membenarkan dan bersaksi atas hal itu. Tsumma qala wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau bertanya, Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz. Ya. Ini di luar tema. Ada pertanyaan ini saya. Orang yang berkorban untuk orang yang sudah meninggal itu dinamakan kurban atau sedekah? Lalu hadisnya apa? Mohon penjelasan saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal budna ja'alnaha min sya'airillah. Hewan-hewan ternak itu kami menjadikannya termasuk syiar agama Allah. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Dan syiar ini oleh para ulama adalah untuk orang yang hidup. Syiar agama Allah, syiar agama Rasulullah itu sasarannya untuk orang hidup apa untuk orang mati? Orang yang hidup. Sehingga di dalam madhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i terdapat di dalam kitab Babul Udhiyah di kitab Kifayatul Akhyar, la yajuzul udhiyah lil mayyit. Tidak boleh kurban itu untuk mayit, kecuali apabila mayit itu sebelum meninggalnya pernah berwasiat untuk minta dikurbankan. Kalau dia semasa hidupnya pernah berwasiat untuk minta dikurbankan, maka barulah diperkenankan untuk dikurbankan. Lalu bagaimana seandainya di masyarakat kita ada orang yang melakukan itu? Oh, ini kurban untuk almarhum fulan bin fulan. Maka kurban itu sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah-hadiah, sepertiga buat orang yang berkurban. Secara hukum seperti itu. Tetapi ketika orang yang berkurban itu mengambil sedikit dan semuanya diberikan untuk fakir miskin dan hadiah-hadiah, maka hukumnya boleh. Jadi kalau korban wajib sedikit pun jangan sampai dia ngambil. Tapi kalau korban sunnah jangan sampai tidak ngambil. Ambil. Jangan sampai dia ngambil untuk tabarukan, mengambil keberkahan dari hewan kurban itu. Nah, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat hadiah, sepertiga buat kurban. Kalau yang dikurbankan ini orang yang meninggal dunia, meminta izinnya kemana? Ini almarhum fulan bin fulan kan berkurban. Nah, untuk minta izinnya kemana?
Karena hakikatnya orang yang berkorban itu kan dia diperkenankan, dia ambil sepertiga buat dia, sepertiga buat hadiah, sepertiga buat fakir miskin. Sehingga kalau orang itu kurbannya adalah kurban yang wajib, maka semuanya adalah buat fakir miskin. Dan orang yang kurbannya adalah kurban itu untuk orang yang telah meninggal dunia, maka semuanya adalah untuk fakir miskin. Jatuhnya sama seperti kurban yang wajib. Makanya panitia-panitia kalau seumpama ini korbannya korban nadar, itu berat. Diserahkan korbannya korban nadar, itu korban wajib, nggak boleh dicampur dengan yang lain. Karena korban yang wajib itu khusus untuk fakir miskin, nggak boleh diambil sedikit pun. Apa itu? Kalau saya seumpama naik jabatan, saya mau korban, itu korban nadar. Sedikit pun ya nggak boleh ngambil. Itu semuanya milik hak fakir miskin tuh, jangan dicampur-campur. Karena kalau korban biasa, korban sunnah biasa, itu kan tadi sepertiga boleh jadi fakir miskin, sepertiga buat hadiah-hadiah, sepertiga buat pribadi si kurban itu. Makanya ada sigot, ketika kita menjadi panitia kurban, ada serah terima. Nanti tuh sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat hadiah-hadiah, sepertiga buat pengkurban. Nah, dari yang sepertiga hadiah itu berikan untuk orang kaya, boleh. Dari yang sepertiga buat hadiah itu, hibah itu, untuk kepanitiaan makan-makan dari situ, boleh. Karena ada sepertiga hadiah. Kan panitia capek. Nah, dia boleh makan itu. Masuknya dalam kategori sepertiga hadiah. Seperti itu ya. Jadi kalau memang sudah yang kemarin-kemarin mengkorbankan untuk orang yang telah meninggal dunia, maka tidak menjadi batal kurbannya. Tapi itu menjadi sedekah biasa saja. Sedekah daging saja, kecuali kalau si mayit semasa hidupnya pernah berwasiat untuk minta dikurbankan sebelum wafatnya, baru itu menjadi kurban. Ada lagi? Atau nama-nama BPT kita harap nanti dia berbeda biarkan daripada untuk 7 orang gitu. Ini banyak. Seumpama PT-PT, perusahaan-perusahaan, yayasan-yayasan menyumbangkan 1 ekor sapi, sedangkan tidak diserahkan 7 namanya, atas nama PT-nya saja. Ketika diminta, ini enggak 7 nama nih, 1 sapi 7 nama nih. Ya orang bareng-bareng, banyak karyawan, masa kita namain 7 orang, itu kan enggak logis, enggak masuk akal. Akhirnya bagaimana? Ya terima aja, nggak apa-apa. Ini sapi dari PT Anu, ini sapi dari yayasan, terima aja, potong aja. Tapi itu tidak menjadi kurban. Dan walaupun tidak menjadi kurban, tidak ada kesia-siaan. Itu akan menjadi sedekah daging. Sama seperti sekolahan-sekolahan, anak-anak kita dimintain 100.000 kan untuk kurban. Itu kurban atau tidak? Tidak. Itu pelatihan kurban. Itu jatuhnya semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dipintain 100.000, jadilah 3 ekor sapi, maka itu menjadi sedekah daging, bukan kurban.
Kalau mau dijadikan kurban, kayak kita jamaah Nurul Amal, ada 50 orang. Tahun ini patungan, terhasilkan 10 ekor sapi. Berarti nanti dinamain 7 orang 1 sapi, 7 orang 1 sapi, 7 orang 1 sapi. Tahun depan patungan lagi, dapat 10 sapi, nanti gantian. Yang sudah gantian, yang belum 7 orang, gantian yang belum 7 orang, yang gantian 7 orang. Seperti itu. Itulah kurban. Tapi kalau seumpama satu sekolahan dipintain 100.000, lalu jadinya 1 ekor sapi dipotong, ini atas nama sekolah ini, itu bukan kurban. Tapi nggak sia-sia, itu jadi sodako daging, bukan kurban. Karena 1 kambing 1 nama, 1 sapi 7 nama. Kita dikasih 1 sapi dari perusahaan, terima aja, potong aja, salurkan aja, malah itu lebih nyaman. Kenapa? Jatuhnya adalah sodako semuanya. Itu panitia ya boleh mengkonsumsi dari situ, lebih aman. Ya. Ini kalau memastikan orang sudah wafat, Haji, iya, badal. Ada di zaman Rasul seorang pemuda yang menceritakan bahwa dia memiliki orang tua yang memiliki kelapangan harta tetapi tidak memiliki kekuatan fisik karena sakit-sakitan. Duitnya banyak tapi dia sakit-sakitan, fisiknya tidak mampu. Apa kata Nabi? Hajikanlah untuknya. Maka dari sini haji badal itu diperkenankan, baik untuk orang yang telah meninggal dunia ataupun untuk orang yang masih hidup yang tidak memiliki kekuatan fisik yang sempurna. Badalin haji. Tapi syaratnya, kalau kita ingin membadalkan haji untuk orang tua kita yang kita sendiri yang mengerjakannya, syaratnya kita sudah melaksanakan haji. Kalau memang kita belum haji, hajikan saja buat kita. Untuk badal-badalnya di sana banyak. Badal haji, petugas-petugas ataupun pelajar-pelajar yang kita katakan ada akad untuk badal haji orang tua kita bulan bin bulan, nanti ada akadnya badal haji. Bahkan yayasan-yayasan itu menerima badal haji, biayanya itu antara 10 sampai 15 juta badal haji. Itu ya. Jadi dalilnya tadi ada seorang pemuda yang bercerita, ya Rasulullah, saya punya orang tua, duitnya banyak, tapi dia nggak punya kemampuan fisik untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Nabi, hajiin, artinya badalin. Maka berarti dari situ terlahirlah hukum badal haji. Jangankan untuk orang yang meninggal dunia, yang masih hidup saja boleh dibadalin haji kalau memang fisiknya tidak memungkinkan. Ada lagi? Ya. Kita soal jenazah di MC karena proses ketiga dimakamkan, dimakamkan Bersaksi. umpama si itu mau benar masyarakat bahwa kita sosial kita MC dari baik ada bagian jemaah berat Iya. nyatanya yang berkepentingan memang lebih baik. Ketika orang itu meninggal dunia, ada namanya kalimatul ishad. Apa itu kalimatul ishad? Yang pertama, mari kita bersaksi bahwa si fulan ini adalah min ahlil khair. Ada yang bilang, bagaimana khair? Gua tahu banget karakternya dia. Berat untuk ngucapin min ahlil khair. Bagaimana itu? Dengan sebab dia mati, orang jadi ke masjid
itu khair gitu. Khair. Dengan sebab dia mati, nanti orang berkumpul tahlil, berzikir, membaca ayat Al-Quran. Itu khair gitu. Khair. Bahkan yang nyata-nyata khair, gara-gara dia mati, kan ustadz-ustadz pada diamplopin. Khair gitu. Lah untuk apa kita berat mengucapkan min ahlil khair? Jadi alasan apa kita menjadi berat mengucapkan min ahlil khair? Bahkan dalam satu kaidah itu dikatakan, wa man yamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawwadun li rabbihi wa man yamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawwadun li rabbihi. Siapapun orang yang meninggal dunia belum sempat bertaubat dari dosa besarnya, maka urusannya serahkan kepada Tuhannya. Kita setelah mengucapkan kalimatul isyhad min ahlil khair, udah serahin sama Tuhan. Masalah utang-utang piutang dia tadi kan sudah dihiwalahkan kepada ahli waris, berarti kan bebas. Kalau emang dia punya sangkut paut hakul adami, makanya bahasa MC telah dihiwalahkan, bukan akan dihiwalahkan. Harus pakai bahasa telah atau sudah dihiwalahkan. Apa itu hiwalah? Pemindahan utang piutang dari yang mati kepada orang yang hidup, dari satu pihak kepada pihak yang lain. Itu namanya kalimatul isyhad. Lalu yang ketiga adalah permohonan maaf tadi tuh. Kalau di almarhum dia punya kesalahan yang besar ataupun kecil, sengaja ataupun tidak, di hari terakhirnya ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin atau tidak? Maafin. Berarti kan urusan sama manusia selesai. Tinggal urusan dia sama Allah, serahin aja udah sama Tuhannya. Utangnya udah diselesaikan, sama manusia udah diselesaikan, lalu kita tinggal mengucapkan isyhadu anna hadhil janazah min ahlil khair, min ahlil khair. Jangan ragu gitu. Jangan ragu untuk mengucapkan itu. Karena orang yang mati belum sempat bertobat dari dosa besarnya, kewajiban kita mendoakan. Kewajiban kita tetap mensolatkan, diampuni atau tidak itu urusan Tuhan. Surga atau neraka itu urusan Tuhan. Kita tidak boleh menghukumi orang yang maksiat itu bakalannya neraka. Kita nggak bisa menghukumi orang yang baik itu bakalannya ke surga. Nggak boleh. Karena surganya dan nerakanya itu adalah hak prerogatifnya Allah. Allah bebas aja menempatkan orang yang maksiat ditaruh di surga, menempatkan orang yang baik ditaruh di neraka. Jika ada orang yang masuk ke dalam surga, itu adalah keadilan bagi Allah, bukan kewajiban. Kalau ada pelaku kedurhakaan masuk ke dalam neraka, itu adalah keadilan, bukan kewajiban bagi Allah. Orang baik masuk wajib surga, orang yang gak baik wajib masuk neraka. Kalau ada satu kewajiban, berarti Allah ada yang neken. Allah ada lagi yang lebih berkuasa darinya. Jadi bukan dikatakan kewajiban, tapi sebuah keadilan. Jadi surganya, nerakanya, diampuni atau tidak, itu bukan hak kita. Itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita jangan ragu-ragu lagi. Walaupun seumpama dia mati oplosan, selama dia nyata-nyata tidak keluar dari agamanya, maka serahin aja sama Tuhannya. Doain, tahlilin, sholatin, urusannya serahkan kepada Tuhannya. Cukup ya? Kemaqala wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.